Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Sandoko, mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta, Prodi Teknik Kimia, NIM 1801032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alur proses pembuatan minyak goreng yang ada di pabrik Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery. Untuk jelasnya, mari saksikan video berikut ini. Cekidot. Dari pesisir timur bagian tenggara Pulau Kalimantan, kami berkomitmen untuk menjadi bagian dari setiap kehidupan. Siapa kami? Kami adalah PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery. PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery merupakan anak perusahaan dari Sime Darby Plantation, atau di Indonesia lebih dikenal sebagai PT Minamas Plantation. PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery bergerak di bidang industri palm oil. Perusahaan ini commissioning pada tahun 2014 dengan kapasitas produksi sebesar 2.500 metrik ton per hari dan menjadikan refinery ini sebagai refinery terbesar yang dimiliki Sime Darby Plantation Group. PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery telah memenuhi standar dan mendapatkan berbagai sertifikasi. Selain itu, PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery juga telah menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan. Semenjak dikomersilkan, PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery telah menerima berbagai penghargaan, baik di internal Sime Darby Group sendiri maupun penghargaan berskala internasional. Adapun fasilitas yang tersedia di PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery antara lain: Pos Security 1, Perumahan karyawan dan tamu, Multi-purpose, Pos Security 2, Main Office, Wake Break, Laboratorium, Genset Room, Boiler, Refinery, Packing Plant, Unloading Sheet, Wastewater Treatment Plant, Pos Security 3, Desalination Plant, Tank Farm, Export Pump, Pos Security 4, Receiving Jetty 1, 2, dan 3, Main Jetty, Lapangan olahraga, hanggar kawasan berikat. PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery memproduksi minyak goreng kemasan dengan merek Alif. Minyak goreng Alif adalah minyak goreng kemasan pertama yang bahan baku, produksi, maupun pengemasannya dilakukan di Kalimantan. Minyak goreng Alif dibuat dari minyak sawit terbaik dan diproses oleh tenaga-tenaga ahli dengan menggunakan teknologi Muktahid, serta diawasi oleh orang-orang yang profesional, sehingga Alif menjadi minyak goreng berkualitas. Program CSR perusahaan telah memiliki kemanfaatan bagi masyarakat di sekitar perusahaan, antara lain yaitu fasilitas rumah ikro, buka puasa bersama anak yatim, masyarakat sekitar perusahaan, dan pemerintah, program magang, kurban, dan lain-lain. Sebagai perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery selalu melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan agar senantiasa menjaga kelestarian alam sekitar dengan cara mengadakan berbagai kegiatan yang menimbulkan kecintaan terhadap lingkungan sekitar. Perusahaan juga aktif dalam pembangunan karakter SDM melalui kegiatan keagamaan, olahraga, serta berbagai kegiatan positif lainnya. Ini bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang aman, nyaman, dan teratur. PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery. Jadilah mitra kami, maka kesuksesan akan menjadi mungkin untuk diraih. PT Sime Darby Oil Pulau Laut Refinery, releasing possibilities together. Baiklah, sebelum kita memasuki dalam penjelasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu upstream dan apa itu downstream. Upstream dan downstream merupakan istilah dalam industri perkebunan.
yang dimana upstream itu sebagai pembibitan kelapa sawit, perkebunan dan pabrik kelapa sawit, atau yang sering kita sebut itu bagian hulu dari kelapa sawit. Sedangkan downstream itu merupakan pengolahan lebih lanjut CPO menjadi produk akhir, atau yang sering kita sebut hilir dari kelapa sawit. Itu merupakan pembeda dari upstream dan downstream yang perlu kita ketahui. Baiklah, di sini kita akan membahas perusahaan downstream yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu PT Sime Darby Oil, Pulau Laut Refinery, merupakan anak perusahaan dari PT Sime Darby Plantation, yang berkedudukan di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Perusahaan ini bergerak di industri palm oil dengan kapasitas produksi sebesar 2.500 metrik ton per hari. Dibangun pada luas 34 hektar dan mulai berproduksi pada tahun 2014 dengan tujuan ekspor. Dan perusahaan ini banyak mendapatkan berbagai sertifikat dan penghargaan seperti ISO 9001, ISO 22001, ISO 14001, dan sertifikat lainnya. Nah, ini merupakan organisasi kepemimpinan yang ada di PT Sime Darby Oil yang dipimpin oleh General Manager, kemudian ada bawahannya seperti sekretaris dan kepala di setiap departemennya. Di bawah kepala departemen kemudian ada eksekutif di setiap departemennya, barulah kemudian jajaran dari karyawannya. Setelah itu saya akan menjelaskan alur proses dari refinery. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan alur proses dari kedatangan bahan baku. Nah, untuk di Sime Darby Oil ini, kedatangan bahan baku melalui dua jalur. Yang pertama itu dari darat. Untuk darat, CPO diangkut menggunakan mobil tangki yang kemudian akan masuk ke dalam pos 1 untuk dicek baik itu APD dari supir maupun kualitas dari CPO. Kemudian masuk ke pos 2 akan dicek juga tentang kualitas dari CPO, apakah ada kebocoran atau tidak. Kemudian baru masuk ke dalam weight bread atau timbangan. Nah, di timbangan ini CPO akan ditimbang, kemudian akan diambilkan sampel yang nantinya akan dicek ke dalam quality control. Nah, jika di quality control kualitas CPO telah memenuhi syarat, maka CPO akan dibongkar dan dikirim ke dalam storage tank. Kemudian barulah diolah ke proses refinery. Dan untuk jalur laut atau jetty, CPO akan tetap diambil sampel kemudian dicek ke dalam quality control. Jika kualitas dari CPO memenuhi syarat, maka CPO akan dipompa ke dalam storage tank dan kemudian untuk diproses. Setelah itu barulah kita masuk ke dalam proses refinery. Nah, proses refinery itu sendiri merupakan proses yang bertujuan untuk memurnikan minyak dari bahan pengotor ataupun sedimentator yang tidak diperlukan di dalam produk atau dalam CPO. Nah, di sini bahan baku yang kita olah di PT Sime Darby Oil itu merupakan CPO yang kemudian dimurnikan menjadi RBDPO. Nah, ini merupakan quality spec dari baik itu dari bahan baku maupun dari produk. Untuk bahan bakunya itu kita CPO. Untuk quality speknya FFA 5% maksimal. Kemudian ada MNI itu 0,25% dan 0,5%. Untuk PV-nya itu 3 maksimal. Dan IV dari CPO itu sendiri 50 sampai 55. Kemudian ada Dobby 2,3 minimal, color 26 sampai 30 red.
Kemudian untuk quality spec dari produknya, yang pertama itu RBDPO. Nah, di sini FFA-nya telah turun menjadi 0,1% max dan MNI-nya menjadi 0,1% max. Untuk IV 48 max, color 3 red max, dan PV trace. Untuk PFAD-nya, MNI-nya itu 1% maksimal dan FFA-nya itu 70% minimal. Dan untuk produk BPO itu FFA-nya 5% max, MNI-nya itu 0,1%, untuk colornya 16 sampai 18 red, dan IV-nya 50 sampai 55. Nah, untuk yield dari refinery itu sendiri, ini merupakan gambaran dari yield yang ada di refinery PT Sime Darby Oil. Untuk CPO-nya 100%, ketika di refinery dia akan terbagi dan untuk yield-nya sendiri. PFAD itu 5,5%, kemudian oilosisnya itu 0,7%, dan untuk produknya nanti menjadi 93,8%. Untuk yield dari refinery ini sendiri akan berpengaruh sesuai dengan kualitas dari bahan baku itu sendiri. Barulah kita masuk ke dalam alur proses dari refinery. Ini merupakan alur proses dari refinery, mulai dari pre-treatment, degumming, bleaching, filtration, deodorizing, hingga sampai ke cooling. Kita masuk ke dalam proses yang pertama, yaitu proses pre-treatment. Proses pre-treatment ini merupakan proses pemanasan CPO dari yang awalnya 50 derajat Celcius sampai 55 menjadi 100 sampai 110 dengan menggunakan pemanasan steam maupun pertukaran panas dengan RBDPO dari deodorizing. Nah, setelah panas telah mencapai suhu yang diinginkan, kemudian CPO akan ditransfer ke dalam proses atau alat degumming. Namun sebelum masuk ke alat degumming, si CPO akan di dosing terlebih dahulu dengan fosforit asid yang berfungsi sebagai media pengikat gam-gam atau kotoran yang terdapat dalam CPO. Barulah kemudian dimasukkan atau ditransfer ke dalam degumming. Nah, di degumming ini sendiri merupakan proses penghilangan getah atau gam yang terdapat dalam CPO dengan sistem kerja yaitu agitasi. Jadi dia di dalam degumming ini dia diaduk atau dimixer agar si fosforit asid tadi dapat mengikat gam-gam yang ada di dalam CPO. Jadi fungsi di degumming ini dia akan mengikat kotoran-kotoran yang ada di dalam CPO. Kemudian barulah ditransfer ke dalam proses selanjutnya, yaitu proses bleaching. Nah, di proses bleaching ini merupakan proses pemucatan yang bertujuan untuk menghilangkan impurities atau kotoran, baik itu logam, pigmen warna, dan di sini juga mengurangi kandungan moisture yang ada di dalam CPO dengan penambahan bleaching earth atau BE. Nah, dosis dari bleaching earth itu sendiri 0,75 sampai 1,2%. Nah, di BE ini tergantung dari kualitas minyak yang akan diolah. Di bleacher ini dia memakai sistem steam untuk menjaga suhu di dalam bleacher, dan juga ada bantuan dari sparking steam untuk pencampuran dalam bleaching earth dan CPO-nya yang ada di bleacher. Kemudian di bleacher ini sistemnya itu overflow, yang kemudian CPO akan overflow masuk ke dalam second bleacher. Nah, di second bleacher ini fungsinya untuk penampungan sementara sebelum CPO ditransfer ke dalam filtrasi. Kemudian setelah bleacher barulah masuk ke dalam
proses filtrasi. Nah, proses filtrasi ini merupakan proses pemisahan antara bleaching earth dan minyak untuk dihilangkannya impurities dan BE tadi yang masih terikut dalam minyak. Di dalam filtrasi ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu filling. Filling ini merupakan proses pengisian untuk ke dalam Niagara filter. Di dalam Niagara filter ini terdapat plate atau filter leaf yang untuk sebagai penyaringnya. Nah, setelah dari filling masuk ke proses pre-coat. Nah, proses pre-coat ini merupakan proses sirkulasi agar si BE ini menempel pada filter leaf yang ada di dalam Niagara. Terus dia sirkulasi hingga CPO benar-benar bersih dengan diceknya melalui glass filter yang ada di Niagara filter. Kemudian setelah pre-coat masuk ke dalam proses transisi. Nah, di transisi ini fungsinya tuh untuk mencegah adanya hentakan agar tidak ada hentakan di dalam pada saat proses filtrasi. Setelah melalui transisi kemudian masuk ke proses filtrasi atau proses penyaringan. Nah, di filtrasi ini penyaringan terjadi selama kurang lebih 4 jam. Setelah filtrasi kemudian masuk ke proses transfer, di mana si minyak tadi ditransfer ke dalam BPO tank. Setelah ditransfer kemudian masuk ke proses drying atau pengeringan. Si BE tadi yang nempel-nempel di dalam filter leaf itu dikeringkan. Setelah dikeringkan dengan menggunakan drying, kemudian barulah si BE tadi di discharge atau dibuang ke dalam limbah BE. Setelah melalui filtrasi barulah masuk ke proses polishing. Nah, proses polishing ini merupakan proses lanjutan dari proses filtrasi. Di sini gunanya sama untuk menyaring, tetapi di polishing ini dia menggunakan pocket filter yang ukurannya 10 mikron dan 5 mikron. Jadi BPO dari minyak dari BPO tank tadi masuk ke dalam pocket filter yang pertama ukuran 10 mikron. Setelah melewati yang 10 mikron, kemudian dia akan masuk ke dalam pocket filter yang ukuran 5 mikron. Di sini fungsinya untuk agar minyak benar-benar dipastikan tidak adanya kotoran lagi yang terdapat pada minyak. Kemudian barulah ditransfer ke dalam deodorizing. Kemudian setelah dari proses polishing, minyak akan dipompa ke dalam proses selanjutnya yaitu deodorizing. Nah, di deodorizing ini fungsinya tuh untuk menghilangkan FFA dan bau yang ada pada minyak dengan bantuan superheated steam dan kondisi vakum yang baik. Jadi di deodorizing ini minyak akan dipanaskan atau dinaikkan suhunya hingga mencapai 260 derajat Celcius agar FFA yang ada pada minyak itu menguap dan kemudiannya akan ditangkap oleh alat melopek yang ada dalam stripper dan kemudian FFA-nya akan dimasuk ke dalam tangki dari FFA itu. Di proses deodorizing ini ada beberapa tahapan, yaitu proses pemanasan HP boiler dan ada juga proses pemberian steam sparging dan menghasilkan PFAD. Itu proses dari deodorizing. Kemudian setelah dari deodorizing masuk ke proses selanjutnya yaitu proses cooling. Jadi si minyak tadi setelah dari deodorizing tidak langsung dimasukkan ke dalam tangki atau storage tank. Jadi minyak didinginkan terlebih dahulu. Yang tadinya suhunya mencapai 200-an, kemudian di sini akan didinginkan dengan bantuan dari shotgun cooler. Supaya jadi minyak itu suhunya rendah ketika ditransfer ke dalam storage tank. Setelah didinginkan dengan shotgun cooler, jika minyak belum mencapai suhu yang diinginkan, maka akan dibantu lagi dengan pendinginan secara pH dengan menggunakan alat PHE atau pertukaran panas dengan bantuan air dari cooling water. Setelah
setelah suhu mencapai dari yang diinginkan, barulah minyak kemudian ditransferkan ke dalam storage tank atau diproses selanjutnya ke proses fraksinasi. Nah, ini merupakan produk dari refinery, baik itu RBDPO maupun itu produk dari PFAD. Nah, selanjutnya proses fraksinasi. Proses fraksinasi ini merupakan proses lanjutan dari proses refinery, yang dimana di sini akan merubah minyak RBDPO menjadi dua fraksi yang berbeda. Yang pertama itu fraksi padat atau sering disebut dengan stearin, dan fraksi cair yang sering disebut dengan olein. Di fraksinasi ini ada 3 tahapan proses. Yang pertama yaitu homogenisasi, kemudian ada kristalisasi, dan diakhiri dengan filtrasi. Nah, ini merupakan tahapan proses pada fraksinasi hingga menjadi produk olein dan stearin. Nah, untuk proses yang pertama yaitu proses homogenisasi. Nah, di proses homogenisasi ini terdapat namanya alat yaitu homogenizer. Nah, jadi sebelum minyak masuk ke dalam homogenizer, baik itu dari storage tank maupun dari langsung dari proses refinery, minyak akan dipanaskan terlebih dahulu menggunakan PHE. Nah, kemudian barulah masuk ke dalam homogenizer. Nah, homogenizer ini fungsinya yaitu untuk menyatukan atau mencampurkan antara karakter fisik dan temperatur dari RBDPO dan memastikan RBDPO ini benar-benar dalam kondisi cair yang suhunya hingga mencapai 65 derajat Celcius. Nah, setelah dari homogenizer dan minyak telah tercapai suhu pada 65 derajat Celcius, kemudian minyak akan ditransfer ke dalam proses selanjutnya yaitu kristalisasi. Nah, di kristalisasi ini terdapat namanya alat yaitu kristalizer. Adalah suatu alat yang digunakan untuk proses pembentukan kristal stearin dengan cara pendinginan secara perlahan. Yang tadinya temperaturnya 65 derajat Celcius akan diturunkan hingga mencapai 24 derajat Celcius dengan bantuan air cooling tower dan chiller water. Nah, di kristalizer ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu filling. Filling ini fungsinya untuk pengisian kristalizer, di mana minyak dari homogenizer tadi dipompakan masuk ke dalam kristalizer. Nah, kemudian setelah dari filling masuk ke proses fast cooling. Nah, fast cooling inilah terjadinya penurunan suhu secara mendadak yang tadinya 65 derajat Celcius diturunkan secara mendadak sampai kurang lebih 30 derajat Celcius dengan bantuan air cooling tower. Setelah dari fast cooling barulah masuk ke dalam proses crystallization. Nah, di crystallization ini terjadi juga penurunan suhu tetapi secara perlahan dengan bantuan air chiller water yang suhunya lebih rendah. Kemudian masuklah ke dalam final cooling. Nah, di final cooling inilah telah tercapainya suhu yang diinginkan dan kristal-kristal stearin. Kemudian baru masuk ke dalam holding. Nah, di holding inilah kita bisa menentukan IV berapa yang mau dibuat. Jika IV 56 itu rentan waktunya itu 7 sampai 8 jam. Nah, jika mau bikin IV yang lebih tinggi atau 60, maka waktunya akan lebih lama hingga 14 sampai 16 jam. Itu tadi merupakan tahapan dari kristalizer. Nah, ini merupakan tahapan terbentuknya si kristal tadi. Yang awalnya ini merupakan tahapan dari proses untuk pembentukan kristal yang ada di alat kristalizer. Mulai dari standby, kemudian ada hot water atau filling, kemudian ada homogenizing lagi di sana, ada pencampuran lagi, barulah masuk ke step 4, cooling pertama. Nah, disinilah yang terjadinya fast cooling, yang penurunan secara mendadak yang tadi 65 diturunkan hingga 30. Kemudian masuk ke dalam cooling 2. Nah, di cooling 2 ini dia setelah menggunakan air chiller water sampai cooling 3, cooling 4. Nah, di cooling 4 inilah terbentuknya si kristal-kristal stearin. Nah, awal terbentuknya kristal-kristal stearin itu terjadi pada cooling 4 dengan retention untuk pembentukannya itu mulai dari nucleation. Di cooling 2 itu si inti dari kristal itu terbentuk nucleation, baru dia masuk ke dalam aglomerasi.
kristal-kristalnya semakin besar. Nah, kemudian barulah di cooling 4 ini terbentuknya si kristal-kristal. Terus selanjutnya masuk ke cooling 5, cooling 6, cooling 7 sampai cooling 8 hingga kemudian akhirnya si kristal-kristal stearin ini dipompakan dengan pompa Nemo menuju ke proses selanjutnya. Nah, ini merupakan proses terjadinya kristal mulai dari cooling 1, cooling 2, cooling 3 hingga terbentuknya kristal pada cooling 4 sampai dia ke cooling 8 terbentuknya kristal-kristal stearin yang diinginkan. Nah, setelah dari kristalisasi kemudian kristal RBDPO akan dipompakan dengan menggunakan pompa Nemo yang sistem kerjanya itu seperti skru. Jadi dia dibentuk dari pompanya itu skru untuk memompakan si kristal RBDPO tadi menuju ke dalam filter press. Nah, di filter press inilah terjadinya filtrasi atau proses pemisahan antara fraksi padat si stearin tadi dan fraksi cair menjadi olein dengan menggunakan filter press. Nah, pada filter press ini ada beberapa tahapan proses dari alat filter press ini. Yang pertama itu ada standby atau persiapan dari filter, dan kemudian ada fill ramp up. Nah, fill ramp up ini dibukanya valve olein squeezing hingga tekanan mencapai 0,5. Kemudian masuk ke proses fill constant pressure. Ketika tekanan telah mencapai 0,5 bar, maka si fill ramp up akan ditahan selama 1 menit. Kemudian masuk ke dalam proses fill ramping. Nah, di proses fill ramping inilah pengisian si filter press sampai dengan proses loading pressure. Jadi acuannya itu tekanan. Jadi ketika tekanan telah mencapai 2,5 bar, maka si filter press ini akan terisi penuh. Setelah filter press terisi penuh, baru masuk ke dalam proses squeezing. Nah, di proses squeezing ini ada terjadi 3 tahapan yang berbeda. Yang pertama itu squeezing pertama itu dia mencapai tekanan hingga 3 bar dengan rem rate itu 0,6 bar per menit hingga mencapai 3 bar. Kemudian ada holdingnya itu waktu tahannya itu sekitar 2 menit, baru masuk ke dalam squeezing yang kedua. Nah, di squeezing kedua ini dia mencapai tekanan hingga 6 bar. Nah, dengan rem rate waktu itu 0,8 bar per menit hingga mencapai 6 bar. Barulah ada holding lagi waktu tahan sehingga 1 menit. Baru dia masuk ke dalam squeezing 3. Nah, di squeezing 3 ini dia mencapai tekanan 8 bar untuk pembuatan produk dari Alif. Nah, kalau untuk IV yang lebih rendah, IV 56 itu tekanannya hingga mencapai 10 bar. Dengan rem rate itu 1,0 bar per menit. Nah, setelah bar ketiga si stearin tadi dipompa, press, si minyak tadi si kristal tadi press oleh si squeezing. Jadi si membran olein squeezing ini akan masuk ke dalam membran yang ada di filter press dan kemudian akan mengepres si kristal-kristal RBDPO tadi. Kemudian setelah dari squeezing dan holding masuk ke down ram. Nah, di down ram ini terjadinya penurunan tekanan yang awalnya tadi sampai 10 bar atau 8 bar, dia diturunkan hingga mencapai kurang lebih 3 bar. Nah, dengan proses atau dengan cara itu input dari olein squeezing itu diperkecil dan output dari si squeezing tadi diperbesar hingga tekanan turun mencapai 3 bar. Setelah itu masuk ke depressor membran. Nah, di pressure membran ini terjadi juga penurunan tekanan yang tadinya 3 bar diturunkan hingga 0,25 bar. Barulah olein blow. Nah, di olein blow ini minyak ditransfer dari filter press masuk ke dalam olein tank. Barulah ke proses cek stearin. Jadi setelah olein blow, kemudian kita cek
sterin level yang ada di bawah di melting tanknya. Jadi jika masih ada cek sterin yang belum cair, maka plate filter jangan dibuka dulu, ditahan dulu sampai si sterin yang di bawah ini benar-benar udah mencair. Jika setelah mencair, baru di discharge atau dibuka plate-platenya secara bergantian untuk menurunkan cek dari sterin. Nah, itulah merupakan tahapan dari kinerja alat filter press. Nah, ini merupakan alur-alur atau tahapan yang ada di alat filter press hingga sampai terjadinya cek si sterin. Nah, ini merupakan produk fraksinasi. Nah, ini merupakan bentuk dari sterin dan ini bentuk dari olein. Nah, ini merupakan poram speknya dari sterin. Nah, itu FFA-nya 0,2% maksimal, MNI-nya itu 0,15%, dan untuk colornya itu ada 3 red maksimal. Nah, untuk IV dari sterin itu sendiri yaitu 48 max. Nah, untuk olein FFA-nya itu 0,1% max, MNI-nya itu 0,1, colornya 3 red at max. Nah, dan IV-nya yaitu 56 minimal. Itu merupakan produk dari fraksinasi. Kemudian setelah dari proses fraksinasi tadi masuk ke dalam proses packing plan. Nah, ini merupakan proses pengemasan dari produk yang dihasilkan dari olein. Nah, untuk packing plan yang ada di Sime Darby Oil ini, dia berkapasitas sebesar 300 metric ton per bulan. Nah, jadi di sini proses packing plan minyak goreng yang dengan brand yaitu Alif. Nah, ini merupakan flowchart dari packing plan. Nah, jadi minyak yang dari proses fraksinasi tadi yang IV-nya 60 atau untuk produk Alif akan ditransferkan ke dalam buffer tank. Nah, buffer tank ini merupakan storage tank dari minyak sebelum di packing. Nah, di sini kapasitas dari storage tanknya itu yaitu 50 ton. Nah, kemudian minyak yang setelah dari fraksinasi tadi setelah masuk ke dalam storage tank akan didosing dengan vitamin A. Nah, jadi dosis dari vitamin A itu sendiri 45 IU per gram yang kemudian didosing ke dalam si olein tadi hingga tercampur. Nah, pencampurannya itu secara dengan sistem sirkulasi. Jadi sirkulasi dengan rentan waktu itu hingga 4 jam. Jadi sampai si vitamin A ini benar-benar tercampur dengan olein. Kemudian setelah pencampuran dengan vitamin A, olein akan dipompa masuk ke dalam magnetic filter. Nah, di magnetic filter ini merupakan penyaringan kemungkinan adanya magnetik atau benda-benda logam asing yang terikut. Nah, setelah melewati dari magnetic filter, kemudian difilter lagi atau disaring lagi dengan menggunakan pocket filter dengan ketelitian 5 mikron. Nah, setelah melewati penyaringan pocket filter, selanjutnya olein akan masuk ke dalam hopper head, yaitu penampungan sementara sebelum si produk dikemas. Nah, untuk hopper head ini kapasitasnya yaitu 50 liter. Jadi setelah dari hopper head barulah minyak dikemas. Nah, setelah minyak dikemas masuk ke dalam proses printing dan sealing. Nah, di sini terjadinya proses sealing atau pelekat. Jadi kemasan tadi direkat, kemudian di printing. Nah, di printing ini ada kode yang diletakkan di kemasan, baik itu kode expire maupun kode produksi. Nah, setelah melewati printing dan sealing, masuklah ke dalam check wire atau penimbangan berat dengan toleransi hingga 3 gram. Nah, barulah setelah dari check wire masuk ke dalam melewati metal detektor. Nah, fungsi dari metal detektor ini untuk mendeteksi adakah logam-logam yang terdapat dalam produk. Nah, setelah melewati dari metal detektor, barulah masuk ke dalam packing karton.
Di dalam packing karton ini, setelah produk dimasukkan dalam karton, kemudian ada lagi printing, yaitu printing pada kartonnya untuk kode expire dan kode produksi. Setelah dari packing karton, barulah masuk ke dalam produk room SDO. Untuk setelah dari produk room SDO, ini penampungan sementara sebelum ditransportir. Kemudian ditransportir, barulah didistribusikan baik itu ke retail maupun konsumen. Itu merupakan alur proses dari packing plan dari produk kita, si minyak Alif. Kemudian ini merupakan spesifikasi dari produk yang ada di Sam Darby Oil, yaitu dengan nama branding Alif, dengan spesifikasi FFA-nya 0,1 max, MNI-nya 0,1 max, untuk IV-nya 58 minimal, color 2,3 red max, melting point-nya 24 derajat Celcius, untuk cloud point-nya 8 derajat Celcius, dan untuk dosis vitamin A-nya itu 45 IU per gram, dengan minimal expire 2 tahun. Kemudian produk Alif ini telah menerima lisensi baik itu BPOM, Halal MUI, SNI, dan VSSC. Kemudian di produk Alif ini ada varian kemasan. Yang pertama itu 500 ml atau setengah liter, kemudian 1 liter dan 2 liter. Itu merupakan spesifikasi dari produk Alif. Kemudian setelah melewati atau membahas dari proses pengolahan minyak goreng yang ada di PT Sam Darby Oil, kita akan membahas tentang utility atau pembantu dalam proses pengolahan. Itu yang pertama ada boiler. Boiler ini merupakan alat untuk menghasilkan uap air atau steam yang digunakan untuk pemanasan atau tenaga penggerak. Di PT Sam Darby Oil ini, boiler yang digunakan itu merupakan boiler jenis pipa api atau fire tube, dengan bahan bakar yang digunakan adalah MFO, Marine Fuel Oil. Kemudian ini merupakan flowchart dari boiler. Mulai dari air laut masuk ke desal, kemudian masuk ke penampungan, sampai ke boiler. Ini merupakan bagian-bagian yang ada di boiler. Baik itu mulai dari pressure gauge, conservative valve, feed water pump, blow down, air ventilation, main steam valve, automatic control system, chimney, water lever, kemudian ada alarm dan nameplate, terakhir ada aerator. Itu merupakan bagian-bagian dari boiler. Kemudian masuk kita ke jalur air pensuplai ke dalam boiler. Yang pertama itu dari air laut, kemudian masuk ke dalam desalination. Di desalination ini air laut akan diproses atau dimurnikan, yang tadinya air payau menjadi air tawar. Kemudian setelah dari desalination, air akan dimasukkan ke dalam atau ditransfer ke dalam storage tank atau penampungan air dari hasil desalination. Kemudian dari storage tank baru masuk ke dalam softener. Di softener ini fungsinya fungsi dari softener ini untuk menurunkan atau menghilangkan ion kalsium dan ion magnesium dan ion lainnya yang berkategori hard water, dan tujuannya juga untuk menghilangkan kesadahan yang ada dalam air. Kemudian setelah dari softener masuk ke dalam feed water tank. Feed water tank ini adalah tempat penyimpanan air umpan boiler dengan temperatur sekitar 70 derajat Celcius sebelum dipanaskan lebih lanjut ke dalam aerator. Feed water tank ini berkapasitas 50 metrik kubik. Kemudian setelah dari
Feed water tank masuk ke dalam alat yang namanya deaerator. Nah, deaerator ini merupakan alat yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan oksigen dan gas-gas terlarut dalam air. Temperatur di deaerator ini 100 sampai 105 derajat Celcius. Nah, untuk prinsip kerja dari deaerator ini, dia dengan pemanasan dan agitasi sebagai pengadukan. Kemudian terjadi peniupan oksigen yang terlepas dari air. Kapasitas dari deaerator ini sendiri yaitu 15 metrik kubik. Kemudian setelah dari deaerator, barulah masuk ke dalam boiler. Tetapi sebelum masuk ke dalam boiler, dia melewati terlebih dahulu feed water pump atau pompa yang berfungsi untuk mengontrol dan mensuplai air. Berapa banyak jumlah yang ditransfer dari deaerator menuju ke boiler. Barulah masuk ke dalam boiler yang kemudian diuapkan hingga menjadi steam. Hingga menjadi steam. Ini merupakan parameter dari boiler mulai dari pH-nya 10,5 sampai 11,5 itu untuk pH netral yang ada di boiler. Conductivity-nya 3000, TDS 2000 hingga sampai kloritnya. Kemudian kita masuk ke jalur bahan bakar yang ada di boiler. Yang pertama itu tangki atau storage tank dari penampungan MFO-nya. Di sini tangki berkapasitas 300 metrik ton dengan suhu 50 sampai 55 derajat Celcius. Kemudian setelah dari tangki, MFO akan dipompakan masuk ke dalam daily tank. Daily tank ini merupakan tempat penyimpanan harian sebelum MFO digunakan sebagai bahan bakar boiler dengan kapasitas 8 metrik ton, suhunya 50 sampai 55 derajat Celcius. Kemudian barulah masuk dari daily tadi ditransfer masuk ke dalam preheater. Jadi sebelum MFO ini masuk ke dalam boiler atau digunakan, dia akan masuk ke dalam preheater. Gunanya tuh untuk pemanas bahan bakar boiler sebelum digunakan. Fungsi pemanasan ini agar memaksimalkan pembakaran yang terjadi dalam boiler karena massa jenis dari MFO ini sangat tinggi. Kemudian barulah MFO masuk ke dalam burner atau ruang pembakaran hingga bisa digunakan jadi bahan bakar. Itu merupakan jalur bahan bakar dari boiler. Kemudian untuk utility yang selanjutnya yaitu ke desalination plant. Di desalination plant ini merupakan suatu alat yang sistem pengolahan airnya dapat mengubah air laut menjadi air tawar. Di sini desalination berkapasitas 68 metrik kubik per jam. Ini merupakan flowchart dari desalination. Yang awal pertama prosesnya itu intake pump. Intake pump ini merupakan pompa pemasok yang berfungsi sebagai pemasok air untuk proses desalination, yang kemudian akan dipompakan masuk ke dalam lakos. Lakos ini merupakan alat yang berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran besar sebelum masuk ke draft tank. Kemudian setelah dari lakos masuk ke draft tank. Tetapi sebelum masuk ke dalam draft tank itu air diinjek terlebih dahulu dengan chemical, yaitu chemical yang digunakan kaporit untuk fungsinya untuk membunuh mikroorganisme atau bakteri-bakteri. Kemudian barulah masuk ke dalam draft tank. Draft tank ini merupakan tujuannya tuh untuk menghilangkan padatan tersuspensi baik itu minyak maupun kontamen lainnya melalui penggunaan flotasi gelembung udara. Jadi udara terbentuk gelembung-gelembung kemudian menempel pada padatan.
kemudian akan meningkatkan daya apung dan padatan tersebut mengapung ke permukaan. Nah, kemudian setelah dari DAF tank, barulah masuk ke dalam DAF product. DAF product ini merupakan tempat penampungan sementara hasil air dari DAF tank. Untuk DAF product ini airnya masih agak keruh. Kemudian setelah dari DAF tank, baru masuk ke dalam proses atau masuk ke alat arkal. Alat arkal ini merupakan sebuah filter berbentuk cakram dengan bahan polimer dan dapat membersihkan diri secara otomatis atau secara mekanisme dengan backwash. Nah, di sini di arkal ini fungsinya untuk menyaring padatan dengan ketelitian mikron. Kemudian setelah dari alkal, air akan diteruskan ke dalam alat yang namanya ultrafiltration. Tetapi sebelum masuk ke dalam ultrafiltration, air akan diinjek terlebih dahulu dengan chemical. Yang pertama itu ada NaOH. NaOH yang fungsinya sebagai alkali cleaner. Kemudian ada natrium hipoklorid yang berfungsi untuk mengontrol mikrobio dalam proses pengolahan air. Kemudian yang kimia terakhir yaitu asam sulfat yang berfungsi sebagai melepaskan skel garam. Kemudian barulah air masuk ke dalam ultrafiltration. Alat ultrafiltration ini merupakan filter yang menggunakan membran polyester solvent dengan pori-pori 0,01 sampai 0,1 mikron. Kemudian setelah dari ultrafiltration, barulah masuk ke dalam UF product. Nah, di UF product ini merupakan tempat penampungan sementara atau hasil dari ultrafiltration yang sebelum ditransfer ke dalam SWRO. Kemudian barulah masuk ke dalam SWRO. Tetapi sebelum masuk ke dalam SWRO akan melewati dulu alat yang namanya Kettering filter yang merupakan filter dengan pori-pori 5 mikron dan berfungsi untuk menghilangkan padatan tersuspensi. Tetapi sebelum masuk ke dalam Kettering filter itu diinjek chemical terlebih dahulu. Chemical yang diinjek itu berupa antisekalan yang untuk mencegah terjadinya kerak-kerak. Kemudian ada sodium methylbutyrate sulfate yang berfungsi untuk mengikat sisa-sisa klorin, dan chemical yang terakhir itu ada biosid RO. Di sini fungsinya untuk mencegah bioful pada membran SWRO. Setelah dari diinjek kemudian lewat Kettering barulah masuk ke dalam SWRO. Nah, SWRO ini sendiri fungsinya adalah sebagai alat yang berfungsi untuk menghilangkan mineral dan organik hingga ukuran kurang dari 0,01 mikron. Kemudian setelah dari SWRO masuklah ke dalam proses selanjutnya yaitu BWRO. Nah, BWRO ini sendiri fungsinya untuk mengubah air payau menjadi air tawar atau air minum yang kemudian ditransferkan ke dalam storage tank atau W1, tank penampung air hasil desalination. Itu merupakan flowchart atau proses pemurnian yang ada di desalination plant. Kemudian utility yang terakhir yaitu WWTP, Waste Water Treatment Plant. Ini merupakan tempat untuk memproses air limbah menjadi air yang dapat dibuang ke lingkungan dengan baku mutu limbah cair yang ada di Indonesia. Ini merupakan flowchart atau proses dari WWTP. Yang pertama itu limbah masuk ke dalam fat trap. Di fat trap ini berfungsi sebagai tempat pemisahan antara air dan minyak sebelum masuk ke dalam proses selanjutnya. Minyak akan dikolek dan akan disebut sebagai PAO atau palm acid oil. Kemudian air limbah akan diteruskan ke proses berikutnya yaitu EQ tank. Setelah dari fat trap, kemudian air limbah masuk ke dalam equation tank yang berfungsi sebagai tempat untuk menghomogenkan air limbah. Di dalam equation tank ini terdapat sebuah mixer yang beroperasi secara otomatis. Setelah air limbah terhomogenkan,
Kemudian air limbah akan diteruskan ke proses collect and flocculant. Kemudian masuk ke dalam proses coagulant and flocculant. Nah, di coagulant dan flocculant tank ini berfungsi sebagai tempat pengolahan dan pencampuran chemical. Nah, di sini chemical yang ditambahkan itu ada 3. Yang pertama itu coagulant. Coagulant ini berfungsi sebagai pembentuk flok-flok air pada air limbah. Kemudian ada polimer. Nah, polimer ini fungsinya sebagai memperbesar bentuk-bentuk flok yang ada dalam air limbah. Kemudian yang terakhir itu ada pH adjust atau caustic soda. Berfungsi untuk menaikkan pH air limbah. Kemudian setelah dari coagulant and flocculant tank, masuk ke dalam DAF tank. Nah, di DAF tank ini fungsinya itu sebagai pemisah air limbah menjadi lumpur berat, lumpur ringan, dan air bersih. Untuk lumpur berat dan lumpur ringan akan diteruskan ke dalam sludge holding tank. Dan air bersih akan diteruskan ke dalam MBBR 1 dan MBBR 2. Nah, kemudian untuk jalur air bersihnya masuk ke MBBR 1 dan MBBR 2, itu MBBR fungsinya sebagai pengolahan biologi dari air limbah yang dapat menurunkan COD dan BOD secara signifikan. Di dalam MBBR ini terdapat Kaltnesh. Kaltnesh ini merupakan fungsinya sebagai tempat tinggal bagi mikroba. Dan terdapat juga DO, dissolved oxygen, yang berfungsi sebagai pensuplai oksigen bagi mikroba. Kemudian setelah dari MBBR masuk ke activate sludge holding tank. Di activate sludge holding tank ini fungsinya sebagai pengolahan biologi dari air limbah dengan menggunakan lumpur aktif yang juga didapat menurunkan COD dan BOD secara signifikan. Di dalam activate sludge holding tank ini tidak terdapat Kaltnesh, akan tetapi terdapat juga DO yang berfungsi sebagai pensuplai oksigen bagi mikroba. Kemudian setelah dari activate holding tank, masuklah ke proses selanjutnya yaitu clarifier. Nah, berfungsi untuk menurunkan TTS, total suspend solid, dari air limbah. Kapasitas dari clarifier ini adalah 162 metrik kubik. Nah, di dalam clarifier ini terdapat scraper. Di yang bagian atas yang berfungsi untuk menyapu lumpur ringan, yang kemudian akan diteruskan ke dalam skum tank. Dan yang bagian bawah berfungsi sebagai penyapu lumpur yang berat, yang kemudian akan diteruskan kembali ke dalam MBBR. Kemudian setelah dari clarifier, masuklah ke proses brick tank. Nah, brick tank ini fungsinya sebagai tempat penampungan air bersih dari clarifier tadi dengan kapasitas 30 metrik kubik. Kemudian setelah dari brick tank barulah masuk ke dalam proses carbon filter yang berfungsi sebagai filtrasi terakhir dari proses WWTP, yang mana akan menurunkan TTS, menghilangkan bau, dan menjernihkan hasil akhir dari WWTP. Itu merupakan jalur dari air limbah dari WWTP. Kemudian untuk jalur lumpurnya itu lumpur berat dan lumpur ringan dari DAF tank masuk ke dalam holding tank. Kemudian lumpur hasil dari clarifier masuk ke dalam skum yang kemudian ditransfer ke dalam sludge holding tank. Nah, sludge holding tank ini merupakan tempat penampungan lumpur berat maupun lumpur ringan. Nah, yang kemudian akan ditransferkan ke dalam filter press. Nah, filter press ini berfungsi sebagai pengolahan untuk lumpur dari hasil sisa proses WWTP. Lumpur yang sudah difilter atau dipres akan menjadi cake filter. Nah, cake sludge ini yang sudah terbentuk akan dimasukkan ke dalam bag dan kemudian akan dikelola oleh pihak ketiga. Itulah flow chart atau tahapan proses yang ada di WWTP. Baiklah, itulah penjelasan dari alur proses pembuatan minyak goreng yang ada di pabrik Sime Darby Oil ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.